Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Pak Guru akan memberikan pembahasan soal ulangan statistika ya, yang dianggap sulit ya, nanti ditambah soal-soal yang lain agar kalian tambah wawasan. Yang pertama adalah perhatikan tabel di bawah ini. Nilai kuartil atas 1/3 dari data yang disajikan adalah, pembahasannya yang pertama kita harus menentukan letak kuartil dulu ya, letak kuartil. Maka letak kuartil adalah 3/4 kali data. 3/4 kali datanya 40 ini jumlah frekuensinya. 3/4 kali 40 30. Nah, 30 ya, data ke-30 ini terletak di kelas yang berapa? Ya. Kita hitung dari atas, 7 tambah 6. 7 tambah 6 ini 13. 13 tambah 10 ini 23 tambah 8 31. Berarti data ke-30 ada di kelas 70 sampai 79 ini. Ini kita tentukan dulu kelas ketiga ya. Kelas ketiga. Caranya tadi saya ulang, kelas ketiga didapat dari 3/4 data. Yang 3/4 data sini 30, data ke-30 ini terletak di kelas berapa, kita urutkan dari atas. 7 tambah 6 13, 13 tambah 10 23, tapi belum masuk. 23 tambah 8 31. Disinilah data ke-30. Nah, sekarang ketiganya tepatnya berapa? Pakai rumus ketiga sandangan tepi bawah kelas. 70 kurang setengah 69 setengah ya. 70 kurang setengah. Ini tepi bawah itu 70 kurang setengah 69 setengah tambah 3/4 data 30 ini 30 dikurang 23. 23 itu jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil. 7 tambah 6 tambah 10 23 dibagi 8. 8 ini adalah frekuensi kelas kuartil, kalikan 10. 10 adalah panjang kelas. 60 dikurang 50 atau 59 kurang 49 10. Ini tinggal hitung saja ya, kita hitung biasa, kita kurangkan, kita kali, kita bagi, kita mendapatkan hasil 78,25. ini jawabnya. Nah, kemudian diketahui data tinggi murid di satu kelas seperti tabel di bawah ini, tinggi rata-rata murid di kelas itu. Kalau tabelnya sudah demikian rupa, nah maka kita paham betul ini menggunakan rata-rata sementara. Pilih kelas yang YI dan YI kali F nya 00 ini. Disinilah rata-rata sementaranya yang ada 00-nya ini. Ini selalu yang ada 00-nya ini. Berapa rata-rata sementaranya? Rata-rata sementaranya adalah di kelas ini, maka kita cari rata-rata sementara adalah jumlah batas bawah tambah batas atas bagi 2. 155 tambah 159 bagi 2 157. Nah, ini adalah rata-rata sementara atau XS. Kemudian rata-ratanya untuk menghitung pakai rumus ini, rata-rata sama dengan rata-rata sementara XS tambah sigma YI kali FI dibagi sigma F. 157 kita dapatkan nih sigma YI kali FI min 10, sigma F nya 40, kita tinggal bagi saja, min 10 bagi 40 ya, ini min 0,25 ya, min bagi plusnya min, sehingga kita dapatkan 56,75 rata-rata tinggi rata-rata murid ya, tinggi rata-rata murid di kelas tersebut ya. Gampang ya, gampang ini, perhatikan. Kemudian berikutnya diketahui nilai ujian seperti tabel ini ya. Jika nilai ujian lebih tinggi atau sama dengan nilai rata-rata ujian tersebut, banyak peserta yang tidak lulus. Jadi kita harus mencari rata-rata dulu ya, karena di sini yang dipatokan rata-ratanya ya. Nah, rata-ratanya cari dulu rata-ratanya ya. Rata-rata cari dulu, caranya 5 kali 11 tambah 6 kali 21 tambah 7 kali 49 ya, kalikan nilai dengan frekuensi, dibagi banyaknya data. Banyak data adalah jumlah frekuensi itu sendiri, dijumlahkan. 11 tambah 21 tambah 49 tambah 23 16, kita dapatkan rata-rata 7,1. Nah, nilai yang besar, yang siswa yang dapat nilai 7,1 lulus atau lebih dari 7,1, sehingga banyak serta yang lulus adalah yang dapat nilai lebih dari atau sama dengan 7,1. 23 tambah 16, karena ini 7 termasuk nggak lulus ya. 39. Kemudian yang tidak lulus berarti yang nilainya lebih kecil dari 7,1, termasuk 7 ini nggak lulus, karena di sini rata-ratanya 7,1 ya. 11 tambah 21 tambah 4981 ya. Seperti ini caranya. Jadi kemudian berikutnya
modus dari data ada gambar ya. Ini histogram, kamu harus paham histogram yang diketahui nilai tengahnya ini ya, ini harus kita rubah ke tabel ya. Nah, karena nilai-nilai ini belum bisa untuk menghitung nilai histogram, tapi ini bisa digunakan untuk merubah ke tabel. Cara gimana? Kita tentukan kelas pertama dulu. Perhatikan 12 ini adalah nilai tengah dari batas atas ditambah batas bawah. Nah, permasalahan sekarang bagaimana kita mencari batas atas batas bawah. Maka perhatikan 12 kita pasang dulu di tengah. Berikutnya ini 11, 10, kemudian 13, 14 ya. Ini mengapa 5? Karena intervalnya adalah 5 ya. Maka interval kelas pertama kita dapatkan 10 dikurangi 10 sampai 14 ya. Kelas 10 sampai 14 ini adalah kelas pertama. Seterusnya tabelnya tabel berikutnya 10 sampai 14 ini 3. Untuk kelas berikutnya kita tinggal nambah 55 saja ke bawah. 10 tambah 5 15, 14 tambah 5 19, terus sampai ke bawah. Tambah 55. 15 sampai 19 7, ini 7. Kemudian 20 sampai 24 ini 14. Ini perhatikan. 25 29 16 ya, ini. Kemudian 30 34 8 ini. Kemudian 35 39 ini 3. Nah, kalau sudah ada tabel seperti ini, disuruh mencari apapun sangat mudah, entah modus atau kuartil atau apapun. Nah, karena ini modus maka frekuensi terbanyak di sini. Ini kelas MO atau kelas modus. Rumusnya ya, MO TB plus D1 dibagi D1 plus D2 kali I. Kita masukkan TB itu batas bawah kurang setengah, 25 kurang setengah, 42 4 setengah. D1 nya 16 kurangi 14, D2 nya 16 kurangi 8 ya, 2 tambah 2 plus 8 kali 5 kita dapatkan ini 25 10 per 10 125,5 ya, 25,5. Kemudian berikutnya kuartil bawah ini sama seperti tadi ya, kita tentukan ini karena ini nilai tengah. Kalau ada gambar histogram yang di sini dicantumkan nilai tengah, maka kita rubah dulu ke distribusi frekuensi. Caranya kelas pertama kita cari dulu 5 ini adalah jumlah batas atas tambah batas bawah. Nah, untuk menentukan batas atas bawah gampang banget. Perhatikan 65 ini pasang dulu, kemudian 63 64 66 67 ya, ini kan nilai tengahnya. 63 tambah 67 bagi 2 hasilnya 65 pas. Berarti interval kelas pertama 63 sampai 67 ya. Kalau sudah ketemu interval kelas pertama, selanjutnya distribusinya gampang. Ini 3, ini tambah 55 terus ke bawah. 63 tambah 5, 67 tambah 5, 72 terus tambah 5 tambah 5, yang 42 tambah 5 tambah 5 sama selesai. Ya, frekuensinya lihat ini 3, 5, yang 10, 9, 8, ini tinggal lihat lurusnya nih, garisnya. Nah, kemudian letak kuartil bawah, karena kuartil bawah ada seperempat kali data. Seperempat kali data 10 ya. Nah, jumlahnya ini ada 40, jumlah frekuensinya 40 ini adalah jumlah frekuensi ini. Jadi banyaknya data itu adalah jumlah frekuensi. Nah, sehingga 10 ini terletak di kelas yang mana? Tambah 3 tambah 8, 3 tambah 5 8 ya, baru 8 tambah 10 18. Jadi data K10 terletak di kelas 73 sampai 77 ini. Maka Q1 73 kurangi setengah 72 setengah ya. Kemudian 10-nya ini seperempat data dikurangi 8 ini 3 tambah 5, jumlah semua frekuensi sebelum Q1 dibagi 10 ini frekuensi pada frekuensi kelas Q1 ini, kali 5 adalah panjang kelas ya. Tinggal menghitung saja 73,5 Q1 nya, nggak sulit ini. Kemudian berikutnya ini berapa simpang kuartil. Nah, karena ini sudah dalam bentuk tabel memang sangat mudah. Letak Q1 seperempat data 10 di kelas ini ya, 5 tambah 7 12 sehingga data ke-10 ada di sini ya. Kita cari Q1 nya ini 31 kurangi 5 31 kurang setengah selalu ya. Nah, 31 kurang setengah ini 10-nya ini dikurang 5 frekuensi sebelumnya bagi 7 frekuensi pada Q1 ini kali 5 panjang kelas, tinggal menghitung. Nah, ini kemudian letak Q3 3/4 data 30 terletak di sini. 5 tambah 7 12 tambah 17 29 toh.
29 belum masuk, ini kan 30. Nah, di sinilah Q3-nya, data ke-30 kan, 30 di sini. 29 tambah 9 38 di sini. Dimulai data ke-39 sampai ke 38 ada di kelas ini. Maka Q3-nya adalah 41 kurang setengah, 30-nya ini kurang 29 itu jumlah frekuensi sebelum Q3, 5 tambah 7 tambah 17, 29 ini kelas pada Q3, panjang kelasnya 5 nih, 35 dikurang 30 atau 31 kurang 26, 5. Tinggal menghitung 41,1. Simpan kuartil atau QD setengah Q3 kurang 1. Tinggal mengurangi saja, setengah kali 7 3,5. Selesai. Modus pada histogram. Nah, sekarang ini ada tambahan soal. Ya, kalau histogramnya ditulis angka-angka ini adalah batas bawah semua. Nah, kalau ini langsung bisa dipakai. Kelas modus adalah kelas yang terbesar. Di sini kelas modusnya. Maka kita bisa langsung menggunakan rumusnya, langsung bisa menghitung 23,5 ini batas bawahnya, di satunya ini 10 kurang 4, di 2-nya 10 kurang 6 ya. Kita hitung MO-nya 23,5 ya. Nah, angka yang di sini langsung bisa kita gunakan. Ya, ini adalah batas bawah semua. Kalau tadi kan nilai tengah ya. Nah, kalau ini angka ini langsung bisa digunakan baik menghitung kuartil maupun modus maupun median. MTB ini berfungsi sebagai TB-nya, tapi bawah kelasnya 23,5 ya. 6 ini 6 ditambah 4 kali 5 panjang kelasnya sama dengan ini ya, tinggal menghitung 26,5. Ini ada OGIF ya. OGIF kita harus tahu bagaimana cara membaca OGIF. Ini adalah OGIF lebih dari. Nah, ini kita hitung dulu frekuensinya. Jadi ini cara membacanya 6 yang mendapatkan nilai lebih dari 6,4,5 itu ada 40. Sehingga ini merupakan batas bawah. Jadi nanti intervalnya nanti bisa dicari. Ini kita cari 5, bahwa antara ini adalah 5 40 kurang 5. Di sini 35 kurang 33. Di sini ya, di berarti sini 33 kurang 20. Ini adalah frekuensi masing-masing kelasnya. Kemudian ini adalah yang ini ya 20 kurangi 6. Kemudian yang sini adalah 6 kurang 2 ditambah 1 kelas lagi 6 adalah 2, yaitu 29,5 sampai terakhir. Kita buat tabelnya. Kita buat tabel 65 sampai 67 ini 65 kita tambah setengah. Yang ini kita ambil 67-nya. Ya. Ini 5. Kalau sudah ketemu kelas pertama ya, karena ketika kita membaca OGIF lebih dari yang pertama ini semuanya tepi bawah semua. Nah, kalau kita jadikan yang kelas kedua ini menjadi tepi atasnya dikurang setengah ya. 65 sampai 67 5, seterusnya tinggal nambah 55 terus ke bawah. Frekuensinya sesuai yang di kotak ini ya, sampai 80 sampai 82. Nah, ini X-nya berapa? Kan 75, yang dapat nilai 75 atau lebih, yang banyak yang lulus berapa? Nah, yang 75 kan di sini ini ya, 75 kan di sini. Maka kita perlu X-nya 75 kurang 74, KKM-nya 75 dibagi 76 kurang 74 kali banyaknya frekuensi 14 setengah 7, sehingga peserta yang lulus adalah ini 2 tambah 4 tambah 7 13 orang. Ini caranya, cara menghitung kelulusan dikasih syaratkan itu. Ini juga OGIF modus. Nah, kalau modus untuk OGIF gimana cara menghitung? Seperti tadi sama, kita hitung frekuensi masing-masing kelas. Ini dikurangi caranya 6 kurangi 4, 18 kurangi 6, 31 kurangi itu, kita dapat tabel. Ini 71 sampai 75, ini ditambah, ini dikurangi 71 75 ke bawah terus. Nah, akhirnya MO-nya yang terbanyak frekuensinya kita hitung 86,1 ya. Ini caranya. Jadi ini gampang, OGIF ini cara merubah tabelnya gampang banget. 71 ini ditambah, ini dibulatkan tambah setengah, ini dikurangi. Kalau satu kelas sudah ketemu tinggal nambah panjangnya kelas berapa, frekuensinya juga mengurangi aja. Ini kalau ini tambah ini ya. Demikian pembahasannya, mudah-mudahan
bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.